Kajian pagi hari ini kitab Al-Fiqhul Islam yang diasuh oleh Al-Ustaz Dr. Khairul Anam. Kepada Ustaz Khairul Anam, falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pagi ini kita dipertemukan oleh Allah di masjid yang mulia ini. Semoga pertemuan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini insyaallah kita akan membahas pertanyaan yang dulu sempat ditanyakan di pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan masalah syukur dan optimisme. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Islam itu adalah ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Islam itu pasti akan membawa kebaikan, bukan hanya akhirat tapi juga kebaikan dunia. Islam bukan hanya menyelamatkan, tetapi jika Islam dipahami dengan benar, insya Allah Islam itu akan mensejahterakan, Islam itu akan meningkatkan produktivitas. Intinya Islam itu insya Allah akan membuat kita hasanah fid dunya wal hasanah fil akhirah. Kenapa? Ya karena Islam itu datang dari pencipta alam semesta. Islam bukan kreasi akal manusia yang penuh dengan keterbatasan, tapi Islam datang dari Allah yang tahu hakikat kehidupan, tahu hakikat manusia. Hanya saja sebagai sebuah ajaran, Islam itu harus dipahami dengan benar dan harus diamalkan secara konsisten. Jika Islam tidak dipahami dengan benar, maka Islam bisa jadi tidak akan menyelamatkan kita di akhirat, atau bisa jadi umat Islam di dunia ini itu tidak mendapatkan hasanah fid dunya, bisa jadi. Maka jika kita melihat kondisi di masyarakat, di dalam Al-Quran dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi Allah mengatakan kuntum khaira ummatin, umat Islam itu sebagai khaira ummah ukhrijat linnas, yang diturunkan Allah untuk manusia. Jadi sebagai guru bagi dunia, sebagai cahaya bagi dunia, itu umat Islam. Tapi bisa kita lihat saat ini umat Islam justru berada dalam kondisi yang terpuruk. Ekonominya paling rendah, sains teknologinya paling rendah, berpecah belah dan lain sebagainya. Muncul pertanyaan, ini masalahnya di mana? Apakah Islam itu membuat seperti itu? Maka jawabannya jelas tidak. Islam itu akan membawa kebaikan jika dalam kenyataannya orang Islam kok hidupnya tidak lebih baik dari orang-orang selain Islam, maka yang salah pasti bukan Islamnya. Yang salah itu pasti ada pada orang Islamnya. Salah itu bisa dalam dua hal. Yang pertama, salah dalam memahami. Yang kedua, salah
dalam menerapkan. Tapi yang paling serius adalah jika kita itu salah dalam memahami Islam. Disinilah pentingnya kita itu terus mengkaji, terus tholabul ilmi, terus kita itu membuka hati kita, sehingga sesuatu yang menurut kita sudah benar itu kadang-kadang terbukti kurang benar. Sehingga disinilah pentingnya kita itu memiliki sikap yang terbuka. Nah, salah satu yang sering disalahpahami oleh orang itu adalah tentang konsep syukur, konsep tawakal. Ini sering disalahpahami oleh umat Islam. Betul bahwa syukur termasuk tawakal itu ajaran Islam yang luar biasa. Tetapi ajaran ini sering disalahpahami, sehingga akhirnya tidak seperti yang diharapkan, tapi justru malah membawa umat Islam terbelakang. Ada orang sering ditanya, misalnya ya, apa Pak harapan Bapak setelah ini? Mas, udah Mas, saya udah gak punya harapan. Saya udah syukur dengan apa yang ada. Nah, kira-kira pernyataan ini pernyataan yang benar atau kurang benar? Saya sudah syukur dengan apa yang ada. Saya nggak lagi punya cita-cita yang muluk-muluk, Mas. Saya pokoknya sudah syukur. Saya sudah ridho dengan apa yang ada. Rata-rata orang memahami pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Betul nggih? Padahal sebetulnya pernyataan ini adalah pernyataan yang setengah benar. Setengah benar, tapi juga setengah salah. Bahwa dia syukur dengan apa yang ada itu betul. Tapi begitu dia tidak punya cita-cita, itu keliru sudah. Nah, terus gimana? Makanya Islam itu ajaran yang komprehensif dan detail, dan harus difahami dengan detail. Gimana caranya memahami? Jadi begini. Kalau sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang sudah terjadi, maka Islam itu ngajarkan kita untuk syukur. Kita syukur dan kita menerima apapun yang terjadi itu sebagai keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita terima, kita ikhlas, meskipun itu sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak sesuai dengan harapan kita. Islam mengajarkan kita untuk ikhlas, untuk menerima, untuk syukur apapun yang terjadi, yang sudah terjadi. Tapi ada tapinya ya. Terkait dengan hal yang belum terjadi. Jadi ada sesuatu yang sudah terjadi, ada sesuatu yang belum terjadi. Kalau sesuatu yang sudah terjadi, maka Islam mengajarkan kita untuk syukur, untuk menerima, ikhlas menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sesuai keinginan kita atau tidak. Tapi terkait dengan hal yang belum terjadi, maka ajaran Islam itu bukan syukur. Ajaran Islam itu bukan ikhlas. Tapi terkait dengan hal yang belum terjadi, Islam itu mengajarkan kita untuk tafaul, untuk optimisme, punya cita-cita yang tinggi. Sehingga umat Islam itu selalu perpaduan, syukur dengan apa yang ada dan selalu optimis dengan apa yang akan terjadi. Inilah sikap yang dimiliki oleh Rasulullah, dan inilah sikap yang dimiliki oleh para sahabat Nabi dan generasi-generasi pendahulu kita. Sehingga orangnya selalu luar biasa. Dalam tanda petik mereka itu enggak pernah bersedih. Kenapa? Karena bersyukur dengan apa yang ada. Tapi juga enggak pernah orangnya itu enggak bekerja keras, karena dia selalu berharap selalu yang terbaik di masa yang akan datang. Ini potret umat Islam generasi terdahulu. Makanya kalau kita lihat
Kalau kita klasifikasi umat Islam atau manusia itu ada 4 tipe. Dari tadi ada 4 tipe. Yang pertama, yang paling baik, ada orang yang selalu bersyukur dan selalu optimis. Jadi apa yang ada dia selalu bersyukur dan dia selalu optimis dengan apa yang akan terjadi. Ini yang diharapkan oleh Islam. Yang kedua, ada orang yang selalu bersyukur tapi dia nggak pernah optimis. Ini nggak diajarkan oleh Islam. Yang ketiga, ada orang yang nggak pernah bisa bersyukur tapi dia selalu optimis. Ini biasanya para profesional zaman sekarang itu tipe yang ketiga. Yaitu dia itu nggak pernah bisa bersyukur. Apa yang ada itu dirasa selalu kurang, hatinya nggak pernah menerima. Tapi dia selalu optimis. Gitu. Nah, dan yang paling jelek yang keempat, orang yang tidak pernah bisa bersyukur, tapi juga nggak pernah punya harapan. Kalau ditanya, gimana Pak hasilnya hari ini? Mas, kacau kabeh hari ini. Dia nggak pernah bisa bersyukur. Nah, terus besok gimana? Wah, besok piye? Jelas besok itu. Jadi sekarang dia nggak bersyukur, besok dia nggak punya optimisme. Dan mohon maaf, justru sikap inilah yang rata-rata dimiliki oleh umat Islam. Maka kalau sikapnya seperti ini, tidak mungkin membangun peradaban dunia, nggak mungkin. Kalau sikapnya seperti ini, nggak mungkin dia itu akan merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Tapi kalau dia orang yang pandai bersyukur dengan apa yang ada, dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Karena memang yang namanya bahagia itu letaknya itu ada di syukur. Dan letaknya itu ada di harapan. Makanya Rasulullah SAW itu orang yang selalu seperti itu. Pernah suatu saat, jadi beliau itu Nabi itu adalah orang yang hidupnya itu paling berat sebetulnya. Nabi itu hidupnya paling berat. Karena dia itu mendapat cobaan Allah yang paling berat. Di asyatul bala al-anbiya. Jadi orang yang mendapat cobaan paling berat itu para nabi. Tapi kadang-kadang diceritakan dengan keliru kepada kita. Sehingga kadang-kadang kita itu berpikir, wah enak ya jadi nabi ya. Ada apa-apa dilindungi Allah. Doanya dikabulkan oleh Allah. Kalau ada apa dikasih informasi oleh malaikat. Itu betul. Cuma, ya ini ada cumanya ya. Allah itu ngasih pertolongan kepada para nabi itu biasanya di last minute, di detik-detik terakhir sebut biasanya. Jadi yang namanya Nabi Musa itu bukan bermain-main tongkat langsung tiba-tiba jadi ular. Bukan bermain-main tongkat kemudian laut berubah jadi daratan, bukan. Tapi Nabi Musa itu berdakwah, berjuang puluhan tahun. Dengan keterbatasannya, dengan kekurangannya, melawan kekuasaan yang hegemonik oleh Fir'aun pada saat itu. Nah, dengan dakwah yang seperti itu, akhirnya beliau awalnya dakwah pemikiran, Fir'aun berhasil dikalahkan, kemudian Fir'aun menggunakan kekuasaannya, akhirnya beliau itu dikejar. Begitu beliau dikejar terus sampai di pinggir laut, tidak ada jalan keluar. Tapi beliau masih yakin Allah pasti menolong. Nah, pada saat itulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertolongan Allah itu datangnya bukan di awal-awal, tapi selalu di last minute. Jadi, nah ini yang kadang-kadang kita keliru. Kita kadang-kadang itu meri dengan para nabi, tetapi kita tidak pernah melakukan aktivitas dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi. Sebetulnya kita pun akan dijamin oleh Allah yang sama sebetulnya. Tapi pertolongan Allah itu memang last minute, di detik-detik terakhir. Jadi Allah itu biasanya memberi pertolongan
pada saat kita itu merasa tidak ada lagi jalan keluar. Hanya Allah saja yang akan bisa memberi jalan keluar. Nah, pada titik itulah biasanya Allah baru ngasih jalan keluar yang di luar yang sudah kita pikirkan. Tapi jika kita tidak sampai pada titik itu, ya Allah belum ngasih jalan keluar biasanya. Gitu. Itu yang dialami oleh para nabi. Rasulullah Muhammad SAW itu selalu begitu. Maka kalau kita lihat dakwah beliau, wah itu luar biasa. Beliau mendakwahkan Islam apa adanya. Nah, dampak dari dakwah beliau yang apa adanya itu, beliau dimusuhi oleh kaumnya, dimusuhi oleh tokoh-tokoh, dimusuhi oleh para pemimpin. Kemudian Rasulullah itu berpikir, apa perlu ya saya ini hijrah? Dan Rasulullah mikir, hijrah kemana ya? Akhirnya beliau punya pikiran, yaitu hijrah ke, salah satunya ada ke Habasyah. Dan yang ke Habasyah Rasul nggak ikut, itu yang ke sana hanya para sahabat. Nah, kemudian begitu tekanan dakwah itu luar biasa beratnya, Rasul itu akhirnya dakwah ke hijrah ke Taif. Kenapa hijrah ke Taif? Karena Rasul merasa bahwa orang-orang Taif ini orang-orang yang baik. Dan Taif ini kalau dirunut masih ada hubungan persaudaraan dengan Rasulullah. Maka Rasul memutuskan dakwah ke hijrah ke Taif. Oke, akhirnya Rasul berangkat. Begitu Rasul berangkat, diketahui oleh tokoh-tokoh Makkah. Maka secepat kilat tokoh-tokoh Makkah itu bergerak dengan sangat cepat mendahului Nabi. Apa yang dilakukan? Akhirnya tokoh-tokoh Makkah ini menghasut tokoh-tokoh Taif. Hei orang Taif, kami adalah perwakilan resmi dari Makkah. Di tengah-tengah kami ini ada pengacau, pembuat onar, pembuat kerusuhan. Dialah yang membuat masyarakat itu terpecah belah. Namanya Muhammad. Dan sekarang ketika dia ditolak di masyarakat kami, sekarang dia sedang menuju ke tempat Anda, ke negara Anda. Dan kemungkinan besar dia juga akan merusak negara Anda sebagaimana dia merusak negara kami. Maka nanti kalau orangnya datang ke sini namanya Muhammad, membawa, dia mengaku mendapat wahyu katanya dari langit, maka silahkan lakukan yang terbaik untuk menghadapi orang ini. Maka ketika Rasulullah datang ke Taif, Rasul sebenarnya sudah berharap mendapat perlindungan. Tapi apa yang terjadi? Di luar perkiraan Rasul. Jadi orang Taif ini justru menentang Rasul dengan penentangan yang nggak pernah dibayangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bukan hanya diperlakukan seperti orang asing, tapi Rasul itu diperlakukan persis seperti orang gila. Jadi dilempari batu oleh anak-anak, ditepuk tangani, diusir, langsung digiring. Jadi anak-anak itu dikumpulin, suruh bawa batu. Nah Rasul itu dilempari batu, mungkin sambil dinyek-nyek kayak gitu. Sampai dikatakan dalam sirah Nabi, sampai Rasul itu berdarah-darah gara-gara terluka dari lemparan batu itu. Sangat-sangat menyakitkan. Nah, bagaimana sikap Rasulullah menghadapi hal yang seperti ini? Ini sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Maka dalam menghadapi sikap seperti ini, maka yang sikap yang ada di hati Rasulullah itu adalah ikhlas, sabar, dan tetap bersyukur kepada Allah. Karena apa yang ada, apa yang terjadi itu sikap umat Islam. Meskipun menyakitkan, tapi tetap sabar, tetap ikhlas, menerima sebagai ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian kalau kita lihat, kita baca di dalam sejarah itu, jadi sampai Rasulullah itu dilempari batu, Rasul sampai mundur, itu sampai di suatu bustan. Wala yabqa makanahu li anal bustan li rajulaini musyrikaini.
Nah pada saat itulah kemudian Rasulullah itu berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah untuk menggambarkan sikapnya. Jadi kalau kita lihat doanya Nabi, ini doa yang paling luar biasa. Ini doa yang paling luar biasa. Ini doa yang dibaca Nabi ketika dilempari batu di Taif itu. Jadi kalau kita membaca doa ini itu kita bisa nangis kalau menghayati. Tapi sekaligus juga menggambarkan sikap Nabi itu bagaimana terhadap apa yang terjadi. Doanya beliau begini. Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata khilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbi anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatahajjumani am ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'uli a'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah min an tanzila bi ghadabak aw yahilla alayya sakhatak lakal udba hatta tardo wala haula wala quwwata illa bik. Ini doa beliau ketika beliau dilempari batu oleh anak-anak itu. Allahumma ya Allah, ilaika hanya kepadamu ya Allah, ashku aku mengadukan du'fa quwwati lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati dan sedikitnya daya upayaku, wa hawani 'alan nas dan kehinaanku di hadapan manusia. Ya Allah, aku adukan lemahnya kekuatanku, tidak bisanya aku dan kehinaanku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih, anta rabbul mustad'afin, engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah, wa anta rabbi dan engkaulah Tuhanku karena aku termasuk orang lemah. Ya Allah, ila man takiluni, kepada siapapun engkau serahkan diriku, ila ba'idin yatahajjumani, kepada orang jauh yang melukai aku, am ila aduwin malaktahu amri, atau engkau serahkan diriku kepada musuhku, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, engkau serahkan diriku kepada musuhku, engkau serahkan diriku kepada orang jauh yang melukai aku. Ya Allah, aku ridho ya Allah. Yang penting engkau tidak marah kepadaku. Itu. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selama engkau ridho ya Allah, aku tidak masalah ya Allah. Aku ridho dengan keputusanmu ya Allah. Dilempari batu anak-anak, aku ridho ya Allah. Dicaci maki kayak orang gila, aku ridho ya Allah. Selama engkau tidak murka, tidak marah kepadaku. Ini sikap Rasul itu begitu ya. Kemudian yang terakhir, lakal utbah hatta tardo wala haula wala quwwata illa bik. Tiada daya, tiada kekuatan illa bika, kecuali hanya dari engkau ya Allah. Jadi sikap umat Islam, sikap kita, ajaran Islam tentang apa yang sudah terjadi, baik dia itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, maka sikap kita itu ridho, ikhlas, syukur. Kenapa? Karena itu adalah keputusan Allah. Tapi dengan apa yang akan terjadi, kalau yang akan terjadi, maka Islam itu mengajarkan kita untuk punya cita-cita, harapan yang sangat
tinggi. Selalu begitu. Ridho dengan apa yang ada, berharap yang terbaik di masa yang akan datang. Gimana Pak hasilnya hari ini? Alhamdulillah. Meskipun kita targetkan 100, hari ini kita dapat cuma 2. Alhamdulillah. Tapi insya Allah saya yakin besok itu kita bisa mencapai 200. Begitu sikap umat Islam itu. Ridho dengan apa yang ada, berharap yang terbaik pada masa yang akan datang. Rasul juga sama. Ketika dilempari batu, aku ridho ya Allah. Ketika ditanya para sahabat, nggak usah khawatir, nanti Persia dan Romawi itu akan kita bebaskan. Maka orang-orang yang mendengar itu terbahak-bahak. Bagaimana mau membebaskan Persia dan Romawi, negara adidaya pada saat itu? Wong Rasulullah aja dakwah dilempari batu oleh anak-anak. Ini sikap, tapi sikapnya luar biasa. Jadi ridho dengan apa yang ada, tapi berharap sesuatu yang besar pada masa yang akan datang. Loh, kenapa kok kita berharap yang sangat besar? Loh, karena Allah itu maha besar. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Asal kita itu ridho dan kita melakukan apa yang diminta Allah, Allah akan mengabulkan gitu. Meskipun orang itu tertawa, terbahak-bahak, Rasul diam saja. Persia Romawi itu nanti akan dibebaskan oleh umat Islam. Dan itu betul itu, nggak sampai 10 tahun berikutnya. Jangan tahu yang namanya Warokoh. Warokoh itu kan dulu mengejar Rasul ketika Rasul hijrah ke Madinah. Kemudian Rasul kan bilang begini, wahai Warokoh, kamu nanti itu akan memakai pakaiannya Kisra. Kisra itu adalah pemimpin Persia. Akhirnya kan dia pulang kan nggak jadi. Dan betul itu, beliau itu betul-betul pakai pakaiannya Kisra. Yaitu pada saat Persia itu dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Dan pada saat itu Umar memberikan pakaiannya Kisra kepada Warokoh tadi yang mengejar Rasul ketika hijrah itu. Jadi memang begitu. Jadi Islam itu mengajarkan kita nggak boleh putus asa. Bahkan putus asa itu nggak punya harapan, putus asa nggak punya harapan. Al-Quran itu mengatakan sebagai sikap orang kafir. Allah mengatakan di dalam surat Yusuf ayat 87, Innahu la yai'asu min rohillah illal qaumul kafirun. Innahu la yai'asu, sesungguhnya tidak ada yang putus asa min rohillah, dari rahmat Allah, illal qaumul kafirun, kecuali kaum yang kafir. Jadi umat Islam itu nggak boleh kita itu putus asa, nggak punya harapan, itu nggak boleh. Itu sikap umat Islam. Jadi Islam mengajarkan begini, seandainya kita tahu bahwa besok itu kiamat, sementara kita masih punya benih yang belum ditanam, apa ajaran Islam? Tanam. Loh, tapi kan besok kiamat. Meskipun besok kiamat, ya, ajaran Islam kayak begitu. Jadi betul-betul optimisme. Inilah sikap yang dimiliki oleh umat Islam. Maka umat Islam itu yang akidahnya benar, itu tidak ada ceritanya sedih. Meskipun sedih itu manusiawi. Tidak ada ceritanya umat Islam itu tidak punya harapan, putus asa, itu tidak ada. Meskipun kondisinya itu betul-betul sebagaimana yang tidak diharapkan, dia tetap ridho. Ini keputusan Allah. Yang sekarang ini memang Allah memang keputusannya begini. Kita ridho, tapi kita berharap yang terbaik pada masa yang akan datang. Gitu guys. Jadi ada sikap pada hal yang sudah terjadi, tapi ada sikap untuk hal yang belum terjadi. Ini nggak boleh dicampur. Sebab ketika ini dicampur, maka akan menghasilkan sikap yang keliru. Dan sikap keliru inilah yang akhirnya menghasilkan kemunduran. Gitu. Makanya orang itu, jika orang itu tahu
apa yang harus dilakukan dan dia melakukan apa yang seharusnya, ini hasilnya tuh pasti luar biasa. Dia tahu apa yang harus dilakukan dan dia melakukan apa yang seharusnya, itu luar biasa. Kenapa umat Islam ini boleh dikata kondisinya sekarang itu jauh dari khairul ummah? Karena tadi umat Islam itu sering tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau kadang-kadang tahu apa yang harus dilakukan tapi dia tidak melakukan apa yang seharusnya. Sehingga ketika kita itu tahu tapi nggak melakukan, ya sama aja orang yang nggak tahu gitu. Jadi tahu apa yang harus dilakukan dan kita melakukan apa yang seharusnya. Dan itu semua sudah dijelaskan oleh Allah di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ikhlas, kita ridho, kita menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi, dan kita selalu berharap apa yang terbaik di masa-masa yang akan datang. Itulah ajaran Allah yang mestinya harus kita hayati dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu kira-kira sebagai pengantar, mungkin masih ada waktu, mungkin 5 menit barangkali. Monggo kalau seandainya ada hal-hal yang ingin disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya saya sekarang mengambil ini kondisi sekarang belum pernah terjadi. 25 tahun saya di Indonesia. Waktu krisis 1998 tidak sekarang. Ya. Nah, kalau kita tadi kita kondisinya ya gampang sih. Ngomongnya itu sangat mudah dan ringan. Tapi kan maaf yang namanya karyawan, ya terus mesin, itu kan nggak bisa. Mesin harus jalan, karyawan harus gajian. Nah, bagaimana kami ini untuk bisa jadi perpaduan antara, yaitu satu sisi adalah ridho dengan ketentuan Allah yang akan menjadi ikhlas kita, lalu optimis. Tapi kalau lihat kebetulan kondisi itu Allah memberikan ilmu forecast untuk ekonomi. Lihat saya lihat ya agak berat karena ini banyak tidak sebelumnya belum pernah ada belum. Nah ini jadi bagaimana kita harus misalnya sekarang ini kalau kita berbicara ini ya politik ini kan sudah luar biasa. Saya kasih ingat waktu awal saya bilang pada teman-teman yang awal pasti akan menjadi gubernur dan pada waktunya akan jadi presiden. Kecuali ada yang saya bilang pada teman-teman. Jadi kalau 2003 pasti Ahok menang dan pada waktunya dia akan jadi presiden. Ini subhanallah qadarullah berjalan kan. Nah ini begitu menang kan saya banyak di telepon sama teman-teman Hasan, masya Allah benar macam mana. Nah bagaimana kami itu bisa seperti itu? Sekarang ini pilkada serentak kayak misalnya di Jawa Tengah mampu itu kan semua kita pedulinya karena sudah diklaim Jawa Tengah ini misalnya ya kita tidak bisa berbicara politik. Jadi ini kan bagaimana kalau kita bisa optimis, insya Allah kemenangan itu ada satu kita yang tadi aku mengatakan kenyataannya kita umat Islam itu dipecah ya, dipecah belah dan luar biasa dan kita mampu menang. Kalau bagaimana bisa mensikapi hal yang seperti itu baik di ekonomi, di politik, ya kita terpilih siapapun yang memimpin sepanjang bisa kesejahteraan rakyat, masyarakat Islam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terus Ustaz Hasan. Ya memang betul nggih. Jadi ngomong itu gampang, cuma kalau mengalami itu tidak gampang nggih. Tidak gampang. Itu pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang itu anaknya wafat.
Nah, ketika anaknya wafat, dia itu nangis sejadi-jadinya. Kemudian Rasulullah datang, kemudian menghibur dia. Sabar wahai ibu, itu sudah ketentuan Allah. Rasul dibentak, okay. Sabar, kamu enak ngomongnya. Saya ini yang menjalani. Allah itu tidak adil, mengambil anak saya. Rasul dibentak kayak gitu ya. Ya sudah, Rasul diam saja. Nah, kemudian sampai akhirnya orang ini lama-lama kan menerima kenyataan. Setelah itu dia ditanya oleh orang, kamu tahu nggak kemarin yang Anda bentak itu siapa? Itu Rasulullah. Wah, dia menyesal kan. Kalau dia menemui Rasulullah dan kemudian dia minta maaf, ya Rasul ya nggak ada masalah. Cuma Rasul bersabda pada saat itu, as-sabru inda sodamatil ula. Sabar itu letaknya pada pukulan pertama. Jadi memang sabar itu tidak mudah. Memang sabar pada saat ada masalah itu memang luar biasa. Nah, disinilah pentingnya dalam Islam itu kita itu tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling memberi nasihat. Itu di situ. Ya, saya bisa ngomong begini karena saya sedang tidak dalam posisi ada masalah. Kalau saya ada masalah, mungkin saya lebih terpuruk daripada orang yang sekarang terpuruk. Maka disinilah pentingnya itu kita saling menasehati. Gitu. Kalau pas yang satu punya musibah, yang nggak punya musibah yang nasihati. Mungkin sebaliknya suatu saat nanti yang tadinya nasihati dia dapat musibah, nanti dia akan dinasihati yang lain. Itulah Islam. Karena tidak ada Superman dalam Islam, itu tidak ada. Dalam pandangan Islam semua manusia itu sama, punya kelebihan, punya kekurangan. Disinilah pentingnya kita itu saling menasehati. Makanya tawasau. Itu kalau dalam bahasa Arab itu tawasau itu saling. Saling. Jadi yang pas kebetulan tidak ada masalah memberi nasihat yang ada masalah. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau kita itu mau memberi nasihat, maka insya Allah kita kalau ada masalah kita pun akan diberi nasihat. Itu luar biasa. Sama, kalau kita suka membantu orang, maka begitu kita nanti membutuhkan, insya Allah itu Allah akan menurunkan orang lain yang akan membantu. Dan dinasehati itu sesuatu yang luar biasa. Banyak kadang-kadang ada orang gini, Bapak yang memberi tausiah ya, enggak saya ini belum layak. Oke lah, itu sikap yang baik sebagai tawadhu. Tetapi kalau kita lepas dari sikap tawadhu, memberi nasihat itu luar biasa. Sebab apa? Orang kalau memberi nasihat, maka dia pun nanti akan dikawal oleh makhluk-makhluknya Allah untuk memberi nasihat. Dan itu kenikmatan yang luar biasa. Coba bayangkan saja, misalnya seperti Ustadz Hasan Toha nih, kan orang baik, suka memberi nasihat kepada kita semua. Misalnya nih, seandainya beliau itu melakukan penyimpangan, apa kira-kira sikap kita? Pasti kita dekati dengan cara yang baik, kita beri nasihat kan, sebaik-baiknya. Dan itu kenikmatan yang luar biasa yang dimiliki oleh Ustadz Hasan itu. Karena beliau ada yang memberi nasihat. Tapi kalau orang nggak pernah memberi nasihat, nggak ada orang yang peduli. Mau jahat, mau salah, dibiarin aja gitu. Makanya memberi nasihat itu sesuatu yang luar biasa. Dan itu bukan kastanya kiai, kastanya ustadz, enggak. Memberi nasihat itu adalah kewajiban kita semuanya di saat-saat yang dibutuhkan. Itu salah satu cara memang kita itu saling memberi nasihat. Kemudian itu yang pertama, kemudian yang kedua, tadi saya kok lupa, yang kedua itu yang masalah yang kedua ini. Jadi begini, kayak Rasulullah sendiri itu yakin bahwa la haula wala quwata illa bik. Jadi daya, kekuatan itu hanya ada pada Allah, bukan pada kita. Dan Allah mengatakan intan surullaha yansurkum mayusabbit
akdamakum. Jika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita dan mengokohkan kita. Gimana caranya kita tuh menolong Allah? Caranya kita menolong Allah adalah dengan kita itu melakukan apa yang diperintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Caranya itu. Dan kalau itu kita lakukan, maka nanti Allah akan menolong kita. Dan keyakinan inilah yang kadang-kadang nggak kita miliki. Sebab kalau kita pikir, memang nggak masuk akal kadang-kadang. Jadi seperti ini, kalau saya sering contohkan tuh seperti ini. Jenengan kalau naik mobil, untuk nyalakan mesin itu butuh energi besar. Kalau seandainya jenengan itu pegang kabel untuk menyambungkan, mungkin jenengan akan kesetrum. Meskipun jenengan itu sudah pegang isolasi, jangan sambungan kesetrum. Kenapa? Energinya terlalu besar. Terus apa yang kita lakukan agar mesin itu bisa nyala dan kita tidak kesetrum? Yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang lain. Jadi kita itu bawa kunci. Nah, kemudian di situ ada rangkaian dengan energi yang kecil. Energinya kecil. Sehingga kalau kita kepegang itu enggak kesetrum. Kita masukkan, kita ceklek. Maka energi kecil ini akan nyala. Begitu energi kecil ini nyala, maka energi kecil ini ada relaynya. Nah, relaynya ini membangkitkan energi yang besar. Nah, energi besar inilah yang kemudian nyalain mesin. Kalau kita langsung besar, kita nggak mampu kita bisanya yang kecil. Kalau kita yang kecil kita nyalain, akan memicu energi besar. Ini yang saya maksud. Kita kalau mau menyelesaikan masalah saat ini, nggak mungkin bisa kita ini. Nggak mungkin bisa, apalagi melihat kondisi politik, kondisi ekonomi yang seperti saat ini. Meskipun kita ridho, itu sebagai ketentuan dari Allah. Kita nggak mungkin bisa itu. Tapi yang paling penting bagi kita adalah, mari tetap kita laksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Kalau Allah nyuruh kita untuk ngomong, udahlah ngomong saja. Loh, masa sih Pak suara saya didengerin? Udah gak usah mikir didengerin atau enggak, ngomong saja yang benar. Nanti Allah yang akan ngatur. Jadi omongan kita yang energi kecil tadi, itu nanti Allah akan membuat relay sehingga energi besar itu akan nyala. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak miliki. Sehingga kita kalau mau putus asa itu ada 1001 alasan memang. Yeah. Kita kalau mau putus asa itu ada 1001 alasan. Tapi kita punya Allah yang bahkan 1.000.000 alasannya itu hilang hanya dengan satu Allah Subhanahu wa taala. Sekacau-kacaunya kondisi, selama kita itu menjalankan perintah Allah apa adanya, dakwah kita laksanakan, perintah Allah kita laksanakan, ini Allah akan mengubah kondisi. Itu yang harus diyakini. Kalau enggak kayak gitu memang stres kita ini, kayak. Kalau enggak, inilah yang namanya akidah. Maka kalau orang enggak punya akidah, stres tuh pasti melihat sesuatu itu, kayak. Tapi kalau orang itu punya akidah, akidahnya itu benar, pasti dia itu selalu ridho dengan apa yang ada dan selalu optimis dengan apa yang akan ada. Kenapa? Karena ada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah maha besar, nggak ada masalah yang melebihi besarnya dibanding Allah, nggak ada. Itu bagi Allah itu kecil bagi Allah itu. Cuma memang Allah membiarkan kita untuk tadi, sehingga kita itu punya upaya. Nah, upaya itulah yang nanti akan dikasih reward oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah langsung tiba-tiba ngubah apa yang ada tanpa peran kita nggak dapat apa-apa. Maka ketika Allah itu menghidupkan kita di zaman yang penuh dengan fitnah, ketika Allah itu menghadirkan kita di masa yang ombak yang luar biasa, itu artinya Allah sedang memberi kepercayaan kepada kita. Ustaz Hasan Toha, kamu tak hidupkan di masa sekarang karena kamulah yang akan mengubah kondisi ini, gitu ya. Itu kenikmatannya. Dan kalau kita sadari ini, wah luar biasa, gitu. Makanya saya kadang-kadang berpikir, kenapa sih umat Islam kok di zaman Rasul sampai sekarang kok tidak begini terus? Tapi kenapa kok harus begini? Kenapa harus ada tentara salib yang menyerang umat Islam?
Kenapa harus ada tentara Tatar yang menyerang umat Islam? Kenapa Allah kok nggak menghancurkan mereka semua? Lah kalau tidak ada tentara salib, kita nggak akan pernah mengenal orang seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau tidak ada serangan pasukan Tatar, kita tidak pernah mengenal orang seperti Nuruddin Zangki, nggak akan pernah. Tapi dengan kondisi itu kadang naik, kadang turun, kita mengenal pahlawan-pahlawan yang muncul pada zamannya. Nah, kita tidak tahu sekarang siapa yang akan jadi Salahuddin Al-Ayyubi pada masa yang sekarang ini. Tapi Allah sebetulnya telah memberikan peluang kepada kita semuanya. Saya kira itu barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah